Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ibadu utawi iku rasa-rasa. Nabi Hurairah dan diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dengan Nabi Muhammad sallallahu Nabi atadruna wa taqulu sirata. Mari itu al-ibadu utawi rasa-rasa. Kalau ketika satu sahabat Allahu kaitu Allah wa rasuluhu lan utusan itu Allah fa'lahu fi sirati Allah wa rasuluhu. Walang tiba sapa kanjeng Nabi ketika utawi rupa iku oleh tutur sira akhoka ing tutur sira tiba kelawan perkara yang terbuka sengit sapa akhoka ing man. Ila den ngendikaken apa afaraita mongko ana ta ningali sira ingkana lamun ana ningali panjenengan ingkana lamun ana iku fi akhir tetep ingkang dulur ingsun apa ma perkara aku yang sapa ingsun kana juga sapa kanjeng Nabi ingkana lamun ana iku fi tetep ingkang akhir apa ma perkara takulu kang ucapaken sira faqad tabda monggo teman-teman rasani sira ku ing hakikat. Wa illam yakun lan lamun ora ono wa illam yakun lamun ora ono ma takulu fi iku fi tetep dalam hakikat faqad bahatta monggo teman-teman goro sira ngurakan sira ku ing hakikat. Anasin saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an kala ngendika sapa Anas kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong iku tiba den rasani indahu ing dalem wong man sapa abuhu dulure man al muslimu kang Islam sapa man fana sora mongko belani atau nulungi sapa man hu ing abuhu al muslim nasara mongko nulungi iman subhanallah Gusti Allah di dunia wal akhirati. Wa in taraka lamun tinggal sapa man wa in taraka lamun tinggal sapa man nusratahu ing nulungi ahul muslim wa huwa hale utawi man iku yaqdiru kuwasa sapa man alaiha ing atase nusratahu khadala mongko nginoaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah di dunia wal akhirah. Nabi Hurairah diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala an kala ngendika sapa Abu Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya basuru ningali sapa ahadukum salah siji sira kabeh al-qada ing kotoran fi aini akhihi ing dalem mripate dulure ahad wa yada'u lan ninggal sapa ahad al jada'a ing bongkotane wit kurma fi aini akhihi fi aini ing dalam fi ainihi ing dalam mripate ahad ing dalam mripate ahad. Sampun riba berbicara tentang riba niki rasan-rasan cara wong Jawa rasan-rasan apa sih rasan-rasan ibu baginda Rasul tanglet dumateng para sahabat sampean ngerti nggak rasan-rasan boten kanjeng Nabi nggih panjenengan sing sekolah nanti rasan-rasan iku zikruka akhoka bima yakro sampean nyritakne eleke dulure sampean niku jenenge rasan
nyeritakno perkara sing sekiranya dulure sampeyan iki krungu gak seneng disebutno urusane dhek ini. Berarti niku jenenge rasa-rasa atau ngerasa. Terus para sahabat tanya loh, Kanjeng Nabi lek pancen nyebutno perkara eleke dulur niku asli. Yen pancen dulure nglakoni perkara elek ngoten niku. Niku ya napa Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi dawuh ingka fihi ma taqul faqad tabta. Lek sampean niku nyebutno perkara eleke dulure lan hakikate pancen mekaten, pancen dulure nglakoni elek, ya iku jenenge rasa-rasa. Lek sampean nyebutno eleke dulure ternyata eleke ora ono sakjane. Dulure ora nglakoni perkara elek kok ngono. Faqad hatta niku jenenge goro dusta fitnah. Niku jenenge fitnah. Jadi jujur apa adanya menceritakan kejelekan atau kekurangan orang lain iku jenenge rasa-rasa. Lek pancen ngelek-ngelek no, gak elek kok dielek no, nggak jelek tapi disebutkan kejelekannya, itu jenenge jelekan Nabi itu dusta, itu goro, itu fitnah. Ya. Yang dimaksud bima yakroh dengan sesuatu yang ia benci untuk disebut-sebutkan perkaranya, urusannya. Itu tidak hanya kejelekan, tapi termasuk kekurangan, misalnya kekurangan di dalam badannya ada cacatnya, kok diomong-omong nih, ya itu termasuk rasa-rasa. Atau dari sisi pakaiannya jelek, diceritakan sama orang lain, pakaiannya itu loh elek, terus beda-beda gini-gini. Ini sekiranya wong sing duwe klambi jelas niku lek murah seneng. Atau di dalam ucapannya, di dalam urusan agamanya, urusan anaknya, urusan ya, sembarang kali ya, semuanya. Apakah itu tulisannya jelek, tulis di papan tulis kok elek, diceritakan nang wong ini termasuk rasa. Jadi sangat luas sekali ya. Gerak-geriknya, cara jalannya, wajahnya, kemudian mungkin bodoh IQ-nya, cemberutnya, bagaimana ucapannya dan seterusnya ya. Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan seseorang yang sekiranya orang itu tidak suka kita membicarakannya. Dan membicarakan ini kalau dulu ya ngomong, kalau sekarang ya nulis status, nulis elek wong liya. Ini termasuk rasa-rasa. Makanya pekerjaan wartawan itu bahaya wartawan. Jadi wartawan biasanya nulis elek wong liya ditulis, aibnya, ono wong pegatan ngono diurus, ditulis di umbar-umbar aibnya dan seterusnya. Kemudian maka kalau jadi wartawan ya kudu hati-hati, ya apa tidak masuk kategori rasa-rasa ini. Pada hadis yang kedua, barang siapa yang mendengar saudaranya dirasani, maka dia membela wong sing dirasani. Sampai duduk-duduk gitu. Kok ada orang yang duduk-duduk itu menyebutkan kejelekan atau kekurangan si fulan. Kemudian sampean kae krungu, sampean belo, wah si fulan iku apik ngene-ngene. Sampean belo si fulan. Maka sampean bakalan diberi pitulungan kalian Gusti Allah baik urusan dunia maupun di akhirat. Tapi lek sampean ngejarne ana wong dirasa-rasani mbek wong liya sampean krungu sampean jane iso belo. Sampean ngerti lek perkara gak ngono, sampean ngejarne, maka sampean akan digunakan sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka ngrasani ora oleh, ngejarno wong liya ngrasa-rasani ora oleh. Kemudian rasa-rasa itu pada hadis yang ketiga sebetulnya ya karena kita terlalu fokus kepada orang lain. Maka ibaratkan dirasa kuman di seberang lautan tampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu bahasa hadisnya nih. Ya basuru ahadukum al-qada fi aini akhihi wa yada'ul jada fi aini. Salah seorang di antara kalian melihat sebutir debu
yang ada di kelopak mata saudaranya, jadi kelilipan ketok, sama kelilipan iki gitu. Ada di matanya orang lain itu ono debu kelihatan, sementara ono bongkote wit di depan mata nggak kelihatan. Itu kalau bahasanya kan kita, kalau bahasa kita gajah gitu, karena mungkin orang Indonesia banyaknya main ke kebun binatang, tapi kata gajah mengungkapkan sesuatu yang besar ya gajah, karena gajah itu binatang yang paling besar. Ya, kalau orang Arab ya bongkote kurma yang gede, yang sering dilihat. Itu maka jangan sampai pernah kita rasa-rasa hidup kita itu cuma sekali dan hidup sebentar. Apa sih yang kita cari dengan rasa-rasa? Apa dengan ngerasani wong kemudian kita merasa kita jadi mulia, kita menjadi orang baik? Justru dengan ngerasani wong liya kita itu menjadi orang jelek di pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2018 itu ada di Thailand. Itu ada sebuah restoran di Bangkok ya, restoran itu digerebek. Ternyata itu makanan yang dijual itu ada daging manusia, dagingnya menungso didol, ya, dicampur dari soto, dari apa itu daging menungso. Ternyata punya usut dia ada kasus pembunuhan, kemudian orangnya dimutilasi dan jasadnya itu dipotong-potong, kemudian dimasak, dicampur dengan masakan restoran tadi itu. Itu tahun 2018. 2017 itu di Jepang, itu juga ada sebuah restoran. Bahkan secara terang-terangan itu memang menjual organ tubuh manusia untuk dimakan. Kalau tadi itu sembunyi-sembunyi dan dibongkar, kalau di Jepang, dan itu harganya mahal. Dan itu bisa diolah dengan rempah-rempah yang pilihan yang sehingga bisa membuat aromanya itu lezat, enak dan luar biasa nikmat. Kira-kira itu kan harganya mahal. Kira-kira sampai kongkon mangan ning kono, purun mboten. Harganya mahal ini. Dan itu rempah-rempahnya pilihan. Gratis. Ya, gratis pun enggak mau ya, menjijikkan. Sebetulnya menjijikkannya kita makan daging saudara itu lebih menjijikkan kalau kita rasa-rasa. Karena rasa-rasa ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang ngerasani dengan memakan daging saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kau mau makan bangkai daging bangkai saudara kamu? Mesti kamu tidak mau, mesti kamu jijik. Seperti itulah rasa-rasa gitu. Di zaman Kanjeng Nabi ada dua orang perempuan. Dia itu puasa. Di tengah puasa dia itu merasa kelaparan, haus. Kemudian menyuruh orang, coba minta izin kepada Kanjeng Nabi, boleh nggak aku mokel gitu. Orang itu datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada dua orang perempuan itu kelaparan pada waktu puasa, boleh nggak dia mokel? Kata Kanjeng Nabi, perintahkan dia untuk memuntahkan apa yang dimakan. Coba pergi dia, kan bingung tuh, ini kelaparan kok iso kongkon muntahno, berarti mari mangan gitu. Wong poso, kongkon muntahno, iki kalau sing kate dimuntahno wong poso, apa yang mau dimuntahkan gitu. Akhirnya sama orang ini kemudian disampaikan, sampai kongkon muntah nih, coba. Hati muntah apa? Enggak mengenal apa. Yes, ambilkan ember. Dimuntah. Begitu dimuntahkan ternyata ada daging keluar. Ternyata apa? Makan apa? Ternyata ditanya sama Kanjeng Nabi, yo iku wong sing rasa itu mukjizatnya Kanjeng Nabi, ngerasani tapi dagingnya tenanan. Justru itu yang bikin mual muntah ya, bukan karena kelaparan tapi karena dia habis rasa. Cuma seandainya mukjizat seperti ini masih ada sekarang, wah banyak orang muntah tiap hari. Ini repot. Ya. Maka tentu tidak mau. Maka sebagaimana kita tidak mau dirasani, ya kita jangan pernah merasani orang lain. Terkadang orang ngerasani itu rumongso nikmat, lezat gitu, enak, jagongan lek ngerasani wong liya. Gitu. Tanpa kita sadar bahwa terkadang kita juga memiliki kekurangan yang sama, bahkan terkadang lebih lebih besar kekurangannya daripada orang yang dirasa-rasani itu. Begini.
ada lu dalilin ala kamal akrajul sana'uhu al akrani. Petunjuk yang paling kuat yang menunjukkan kesempurnaan akal seseorang adalah seseorang itu memuji saudaranya, memuji temannya. Jadi kalau ada wonten tiyang sak duluran apa sak koncoan senengane ngelem penggaweane koncone, itu berarti akal sampurna. Dan sebaliknya, kok ana wong kabeh dicatat, kalau bener wong sing iki kurang iki sing berarti sebaliknya itu indikator yang menunjukkan akan ketidaksempurnaan akalnya orang tersebut. Maka kalau ingin akal kita sempurna, ya jangan pernah nacat wong liya. Ojo nuding wong liya. Nuding ini berarti satu jari mengarah kepada orang lain, sementara 4 jarinya nuding nang awake dhewe. Gitu. Maka al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang Islam yang sesungguhnya adalah orang Islam yang tidak pernah mengganggu orang Islam yang lainnya. Enggak mengganggu baik dengan tangan maupun dengan lisan. Kalau orang rasan-rasan berarti mengganggu dengan lisannya, dengan ucapannya. Maka tidak boleh rasan-rasan, ya, kecuali yang tidak termasuk rasan-rasan itu, contohnya misalnya orang yang didolimi. Ada orang didolimi, kemudian dia menyebutkan kedoliman tersebut orang lain untuk meminta pertolongan. Siapa yang mendolimi kamu? Wah, aku gak wani sebut jeneng. Aku rasan-rasan. Yo raiso. Laporan polisi, Pak polisi, ya saya dicuri. Kamu tahu pencurinya? Tahu. Siapa namanya? Ini berarti kejelekannya orang lain. Kalau saya nyebut ini rasan-rasan. Ini nggak apa-apa. Ini bukan masalah rasan-rasan. Ataupun mungkin istifta itu minta fatwa, datang ke seorang kiai, Pak Kiai istri saya begini-begini, itu menyebutkan aibnya istrinya, nggak apa-apa, itu bukan rasan-rasan tapi mencari solusi ya. Nah, kemudian ada orang yang terkenal atau orang yang banyak memang melakukan kejahatan, kemudian kita memberitahu teman-teman, hati-hati nang wong iki ya, sampai dia gak jadi korban, dia itu begini-gini, itu menyebutkan kejelekan orang lain. Tujuannya bukan untuk menjelekkan, supaya teman kita ini waspada, tidak menjadi korban berikutnya. Itu jenenge untuk rasa-rasa, bukan rasa-rasan yang diharamkan ya. Ataupun orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan secara terang-terangan, itu cara dirasani rapo, karena dia sendiri sudah membuka aibnya. Artinya orang yang melakukan kejelekan, maksiatan secara terang-terangan, diketok-ketok, dirasani ya rapo. Itu bagaimana kita mau menutup aibnya, dia sendiri yang buka aibnya sendiri. Ya, kemudian menyebut kekurangan orang lain ya, untuk mengenalkan kepada teman atau dan seterusnya, tanpa ada unsur melecehkan. Misalnya tadi kan kekurangan itu apa termasuk di dalam badan. Misalnya ada orang tuli, tadi ketemu sama fulan yang mana? Fulan yang tuli dulu. Ngomong tuli itu sebenarnya kalau untuk niat menjelekkan itu namanya rasan-rasan. Tapi supaya ada bedanya, karena fulan ini namanya banyak. Fulan yang pincang, fulan sing kurus, fulan sing gemuk. Itu untuk takrif, untuk menjelaskan. Itu tidak apa-apa. Itu bukan rasan-rasan. Tapi kalau di luar itu maka pasti tujuannya untuk menjelek-jelekan, menyebarkan aib di antara manusia. Itu yang termasuk kategori ghibah. Dan ghibah ini nanti di antara siksanya adalah sebagaimana hadisnya Isra Mi'raj, tatkala kanjeng Nabi Mi'raj itu ketemu orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Kemudian ditanya kepada malaikat Jibril, siapa itu? Kata malaikat Jibril, yaitu orang yang senangnya rasan. Orang rasan-rasan itu kan memperburuk wajah orang lain, hanya dibalas dengan memperburuk wajahnya di sini dengan dicakar-cakar nanti di akhir. Muka-muka ngajinya tadi bukan hanya ceritanya, bukan hanya definisinya atau hadisnya, tapi bagaimana kita mudah-mudahan diberikan kekuatan supaya iso ngelakoni isinya pengajian. Tapi rasa-rasan ya apa supaya kita terhindar dari rasa-rasan. Jangan sampai kita mengharapkan rasa-rasan tapi dirinya sendiri
malah ngerasani umum. Ini senjata makan Tuhan. Pun niku mau ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya usikum nafsi Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.